Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Waalaikumsalam. nama Ahmad Noval Fadil dengan NPM 22120111443. Di sini saya akan menjawab soal dari Bu Rilda, yaitu apa yang dimaksud dengan hukum acara perdata. Hukum acara perdata ialah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan memelihara hukum perdata material. Hukum acara perdata itu juga bisa diartikan sebagai peraturan yang mengatur bagaimana cara untuk mengajukan suatu perkara perdata ke pengadilan dan mengatur bagaimana cara hakim perdata memberikan putusan terhadap subjek hukum. Hukum acara perdata ini juga bertujuan untuk mencegah tindakan main hakim sendiri sehingga akan terciptanya suasana tertib hukum di dalam kehidupan bermasyarakat. Mungkin itu aja cukup dari saya untuk soal nomor satu. Terima Baik, kasih. izin memperkenalkan diri. Nama saya Jafar Ali Syarif dengan NPM 221201413. Saya akan menjelaskan hasil diskusi kami nomor 2 terkait sumber hukum acara perdata. Sumber hukum acara perdata terdiri dari atau antara lain yakni undang-undang, perjanjian, adat kebiasaan, doktrin, peraturan Mahkamah Agung yang disingkat dengan Perma, dan juga instruksi dan surat edaran Mahkamah Agung yang disingkat dengan SEMA, juga jurisprudensi, BW atau KUH Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Sumber hukum acara perdata juga pada zaman kolonial Belanda atau sebelum kemerdekaan pernah berdasarkan atas HIR untuk golongan Bumi Putra dan Timur Asing, RBG untuk daerah di luar Jawa dan Madura, serta RF untuk golongan Eropa. Mungkin itu yang bisa saya jawab untuk nomor 2. Silakan untuk nomor 3. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mahathir Raud dengan NPM 22120111441. Baiklah, untuk nomor 3, apa lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara perdata? Pengadilan negeri bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama, tercantum pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986. Pengadilan umum yang terdiri atas pengadilan negeri sebagai pengadilan tingkat pertama, lalu pengadilan tinggi sebagai pengadilan tingkat banding, dan Mahkamah Agung merupakan pengadilan tingkat akhir dan bukan pengadilan tingkat tiga. Baik, cukup dari hasil diskusi kami nomor 3. Selanjutnya, Di situ perkenalkan diri, nama saya Muhammad Fadreza dengan NPM 22120111439. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu menjelaskan mengenai kompetensi absolut dan kompetensi relatif dalam perkara perdata. Mengutip dari buku Hukum Acara Perdata Indonesia Prof. Abdul Qadir Muhammad, kompetensi relatif yaitu kewenangan mengadili perkara dari suatu pengadilan berdasar pada daerah hukum. Daerah hukum pengadilan ini, negeri ini meliputi wilayah kabupaten atau kota. Selanjutnya kompetensi absolut, yaitu kewenangan mengadili perkara dari suatu pengadilan berdasar pada kewenangan atau beban tugas yang ditetapkan oleh undang-undang. Kewenangan mengadili perkara yang dibebankan kepada pengadilan negeri meliputi perkara perdata dan perkara pidana pada tingkat pertama. Segitu saja penjelasan dari nomor 4. Mungkin bisa lanjut ke nomor 5. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Korol Zamrul Hakim dengan NPM 22 12 01 14 448. Nah, dalam nomor 5 ini pertanyaannya adalah eh, pihak utama yang terlibat dalam proses hukum acara perdata adalah siapa? Nah, jadi pihak utama yang ada dalam peradilan perdata di Indonesia adalah pihak penggugat dan pihak tergugat. Jadi pihak penggugat adalah pihak penggugat adalah individu atau badan hukum yang mengajukan gugatan atau klaim kepada pengadilan. Sedangkan pihak tergugat adalah individu atau badan hukum yang dihadapkan dengan gugatan dari pihak penggugat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Padli. Begini, mungkin sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.